Selamat pagi, selamat datang untuk kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu maju ke depan untuk didoakan. Sambil kita mempersiapkan hati, saya undang kita bangkit berdiri. Kita menenangkan hati kita untuk kita menghadap Tuhan, konsentrasi dan fokus kepada Tuhan, menghormati hadirat Tuhan, dan kiranya setiap kita mengambil waktu sejenak untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Bagi kita yang berada di ruangan ini, kita tidak lalu lalang dan mempersiapkan diri dengan sepenuh hati kita. Sambil diiringi dengan musik yang lembut, mari kita meneguhkan hati kita di bawah kaki Tuhan, merenungkan kebaikan, berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Seperti rusa merindukan sungaimu yang berair, demikian jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami haus akan Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam, Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya sampai selama-lamanya kasih setia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kami menghampiri Engkau Tuhan dengan takut dan gentar. Kami bersyukur hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Terimalah ibadah kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Terimalah kiranya pelayanan dari hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Baik mereka yang melayani sebagai pemain musik, WL singer, pemberita firman, kolektan, penyambutan, multimedia, dan sistem dan semua yang terlibat. Terimalah kiranya persembahan pelayanan kami ya Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini dengan semua kebesaran dan kemuliaan-Mu. Jamahlah kami masing-masing pribadi lepas pribadi dengan kompleksitas daripada masalah yang kami hadapi. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kalau ibadah kami ini sekali lagi menyukakan Tuhan, baik ibadah di ruangan ini maupun ibadah sekolah minggu, biarlah anak-anak kami dihantar untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Lewat ibadah mereka dari kecil diajar untuk mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Karena firman-Mu menjamin setiap kami yang takut akan Tuhan beroleh pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Diberkati guru-guru sekolah minggu, biar apa yang mereka sampaikan adalah firman Tuhan yang penuh kuasa, yang dapat mengubahkan hati anak-anak kami
supaya mereka menjadi orang-orang ke depannya, orang-orang yang memuliakan nama Tuhan, menjadi kebanggaan bagi keluarga, menjadi kebanggaan bagi gereja, menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara, terlebih menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah hari ini dari awal sampai pada selesainya hanya di dalam nama Bapa, Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada WL. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini hari apa ya? Tanggal 10 November, hari pahlawan. Jangan lupa ya. Hari pahlawan artinya bangsa Indonesia memperingati bahwa ada pahlawan-pahlawan di sana yang membela untuk kemerdekaan Indonesia. Dan kita juga pasti rindu menjadi pahlawan iman. Amin. Kita sudah menang, bahkan kata firman Tuhan, lebih daripada pemenang. Saya merindu mau lihat tangan-tangan umat pemenang lebih daripada pemenang. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang rindu mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, mari siapkan hatimu, siapkan keberadaanmu. Saya rindu kita semua boleh fokus. Setiap musik yang dialunkan, kita fokus sama Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan, sebab Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Mulia
terakhir kita. Siapa kita tanpa Tuhan? Oleh karena itu Tuhan, ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Selama kami hidup, selama kami bernafas Tuhan, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan. Selama kami hidup baik dalam hidup kami, untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Pak, terima kasih Tuhan. Haleluya, hati kami limpah dengan syukur. Sebab Engkau yang setia, dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Allah yang setia, yang tak pernah biasa, Dia tidak akan pernah kehilangan, sebab Dia Allah Immanuel. Haleluya. Allah yang mulia, sempurnakan sekali. Kami tidak sempurna Tuhan, sempurnakan itu. Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Allah yang setia, yang tak pernah berhenti. Dia setia, Dia adil dan setia. Allah yang mulia, sempurnakan sekali hidupku. Ada indah bagimu, ada indah, ada indah bagimu. Kemuliaan sorak-sorai Allah yang maha berkuasa, Allah yang mulia, Allah pemenang kami. Engkaulah kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyembah-Mu. Dan sepuji Tuhan bersama-sama saya katakan amin. Siap bersinar bagi Tuhan, siap outstanding bagi Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, kita bersukacita. Yes. Kami bawa
Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Gerakan tubuhmu, percaya Tuhan sudah sembuhkan sakitmu, amin. Haleluya, kita bersorak, kita memuji Tuhan. Haleluya. Oh, come on. Kita berpahala bagi Tuhan. Ini obatmu Tuhan. Kami memujimu, meninggikan namamu. Allah yang besar. Oke. Melukiskan kawalan, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Dia memiliki kehidupan, amin. Kau satu Tuhan. Jalan kebenaran, He's the way, life and truth. Haleluya. kami rindukan Kami rindu Tuhan. lawatan-Mu. Amin. Kita berdoa bagi keluarga kita, bagi bangsa ini, bagi gereja ini. Dalam nada perkata, kuatkan berkuasa. Kami bersatu hari memberikan pujian Bapa Yesus. Siapa namanya? Kita berikan kita bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan satu menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawan. Sudah bagi kami semua itu bagi Datanglah dan bersama, kuatkan berkuasa. Saat kami bersatu, menaikkan pujian. katakan dosa dikatakan. Mujizat dinyatakan. Saya rindu cuma kasih teks atau kasih salam, kasih apapun, kasih duit ya boleh. Haleluya. Haleluya. Shalom. Israel. Amin. Kau berkata di tempat ini Tuhan, di atas pujian kami. Haleluya. Saya katakan, Kami rindukan kuasa lawanan. amin Tuhan. Revival terjadi, revival terjadi di tempat ini. Datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa. Saat hati bersatu, yes, menaikkan pujian. Yang bermasalah Tuhan beri kemasaan. Haleluya. Amin. Mujizat setiap hari. Haleluya. God is good. And all the time. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik, dia sangat baik, dia teramat baik dalam hidup kita. Saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Give the best, jangan lupa. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan the last resort, bukan yang terakhir, tapi berikan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan. Mari jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan ini. Mari kita satukan hati.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami boleh diberkati dengan sukacita. Kami boleh bersukacita di dalam persekutuan yang indah di pagi hari ini. Kami melihat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Kasih-Mu yang tak berkesudahan boleh kami nikmati. Sebagai rasa syukur kami kepada Engkau, kami ingin memberikan persembahan. Kiranya apa yang boleh kami berikan sebagai rasa syukur kami, baik persembahan perpuluhan, baik persembahan kasih, persembahan Natal, maupun persembahan rutin yang di gereja ini dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang dapat kami berikan kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini layak dipakai di pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas segala berkat anugerah yang Tuhan limpahkan pada pagi hari ini, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam Roma 12:1 yang mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Tuhan yang terbaik dari hidup. Apa yang kita punya, baik itu harta, pikiran, maupun tubuh kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Berterima kasih Yesus.
kekasihku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Amin Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti. Persembahanku, pakaian hidupku, serahkan Allahku seumur hidupku. Amin. Tuhan sudah beri yang terbaik. Saatnya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Berterima kasih, Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Kau memilikiku.
Tuhan percayakan. Agar semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang kelak kali yang kedua, kami benar-benar mengambil bagian dalam pengangkatan berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berikan kami hati yang mau dengan tulus memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Pakailah keluargaku. Pakailah keluargaku sebagai alatmu seumur hidupku. Segala pujian syukur hormat hanya bagimu Allah Tritunggal, pemilik pemelihara hidup pribadi kami, keluarga kami, bahkan pelayanan kami. Hari ini kami ada bukan karena kuat hebat kami, bukan karena kebetulan, namun kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, di waktu-waktu yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kami, biarlah apapun yang ada dalam hidup kami mau memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami manusia juga penuh dengan keterbatasan. Seringkali kami lalai, seringkali kami merasa mampu tanpa Tuhan. Ampuni kami, sehingga benar-benar kami layak menerima pembaharuan yang hanya berasal daripada Tuhan. Dan kami layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Setiap hati kami yang keras, yang tidak mau tunduk otoritas firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami rindu dipakailah kuasa pertolongan Allah Roh Kudus. Kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun tidak mudah, namun kami akan berusaha, karena Tuhan yang memakai kami, Tuhan yang akan memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu manusia penuh dengan keterbatasan. Tuhan saja dimuliakan, isi hati Tuhan disampaikan untuk membimbing kami, meneguhkan kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan pujikan nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Harus semangat ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama-tama mengucap syukur kepada Allah Tritunggal atas anugerahnya ada sebagaimana ada saya dan keluarga saya, semua karena pertolongan Tuhan. Diizinkan Tuhan untuk melayani di GGP Victor Erna Ringas Bengkok, semua karena pertolongan Tuhan. Tidak pernah terpikirkan melayani di Jawa Barat, namun saya sekarang ada di Jawa Barat. Tuhan memakai untuk pelayanan Tuhan yang ada di Jawa Barat. Terima kasih kepada Tuhan. Walaupun memang tadi malam saya meriang karena naik motor kehujanan. Saya bilang, Tuhan besok mau pelayanan. Puji Tuhan saya sehat karena Tuhan ya. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala GGP Immanuel Bogor sekaligus Ketua Mada Jabar. Tuhan Yesus memberkati Pak. Campur aduk ya antara sukacita, terhormat dan haru. Soalnya beberapa momen ketemu dengan Ketua Mada, Bapak Gembala setempat itu di pelayanan saya itu pelantikan, pentabisan, dan sekarang saya bisa melayani di tempat Bapak. Semua karena anugerah pertolongan Tuhan. Puji Tuhan juga bisa berjumpa dengan Pak Sekum, ada ketua-dua, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di GGP Immanuel Bogor, seluruh majelis jemaat, bahkan keluarga besar jemaat GGP Immanuel Bogor. Saya percaya tidak kebetulan kita berjumpa di sini. Ada berkat rohani yang Tuhan persiapkan bagi kita semua untuk semakin berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap aspek hidup kita, terutama bagi panggilan pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita ini bukan orang-orang yang tertinggal, namun kita percaya tujuan hidup kita adalah orang-orang yang terangkat ya. Oleh sebab itu, kalau tema tahunan ini outstanding ya, luar biasa ya, agar kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Kalau berbicara menjadi pribadi yang luar biasa, tentunya tidak lepas dari giving your best. Ketika kita mau ingin menjadi pribadi yang luar biasa, bahkan luar biasa di mata Tuhan, itu memberikan yang terbaik. Kalau berbicara tentang memberi,
Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, biasanya mindset kita itu apa yang keluar dari kita ya. Sehingga Bapak Gembala minggu lalu mungkin merasa agak susah ya memberi. Karena ada yang keluar dari kita, diberikan untuk orang lain. Itu biasa mindset kita. Namun ketika saya berpikir sesungguhnya kalau kita berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita harus ubah mindset kita. Bukan karena kita kemudian kita memberi, namun semuanya karena pemberian dari Tuhan. Apa yang kita berikan bagi pekerjaan Tuhan, pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan itu bukan dari kita Bapak Ibu. Semua dari Tuhan. Bahkan kita memberi itu tidak sebanyak apa yang Tuhan telah beri bagi kita. Contoh sederhana saja, nafas ini yang masih bisa bernafas, coba kita hidup. Itu semua karena Tuhan ya Bapak. Kita masih sehat semua karena Tuhan. Jantung yang masih berdetak ini, itu karena Tuhan. Kaki yang masih bisa melangkah, organ tubuh yang masih berfungsi secara normal, itu semua karena Tuhan. Bahkan dengan tubuh yang sehat kita bisa bekerja, kita bisa berkeluarga, memperoleh keturunan, kita bisa ada berkat dalam pekerjaan, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi ketika kita berpikir bahwa sebenarnya itu daripada Tuhan, seharusnya kita tidak merasa rugi ketika kita memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Memberi. Kalau berbicara terbaik itu bukan berbicara tentang banyaknya, tetapi sepenuh hati. Seperti Bapak Gembala tentang pemberian seorang janda, itu dinilai Tuhan yang terbaik karena dia memberikan sepenuh hati. Seringkali kita memberi tidak sepenuh hati, namun percayalah, Tuhan terlebih dahulu memberikan sepenuh hati. Pengorbanannya sampai sekarang kita merasakan bahwa kesetiaan Tuhan yang sepenuh hati itu menjadi bagian kita, bahkan keluarga kita. Oleh sebab itu terima kasih Bapak Gembala sekaligus Ketua Mada Jabar yang telah mempercayakan pelayanan hari ini kepada saya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kalau berbicara tentang pemberian yang terbaik, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Dalam panggilan pelayanan, dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dituliskan kepada anak didiknya, Timotius. Sehingga ini bukan juga hanya untuk Timotius, tetapi bagi kita juga orang-orang percaya. Kita belajar dari Rasul Paulus memberikan yang terbaik dalam panggilan pelayanannya. Sehingga kita kenal Rasul Paulus, kita tahu bahwa dia adalah pribadi yang luar biasa. Bahkan saya percaya bukan hanya di hadapan manusia, namun di hadapan Tuhan. Kita baca dan kasih Kristus. Saya undang kita semua bagi berdiri. Dua Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Muliakan nama Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Kalau berbicara nats ini biasa kita dengar di ibadah-ibadah duka ya. Namun kita tidak sedang berduka. Karena ketika saya mempelajari ini, sesungguhnya Rasul Paulus tidak sedikit pun dalam pemberian terbaiknya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, tidak sedikit pun dia merasa berduka. Kalau kita lihat 1 Timotius itu ketika Rasul Paulus berada ketika dia dipenjara untuk pertama kali. Waktu itu dia masih diberlakukan sebagai tahanan rumahan. Jadi banyak orang yang datang membesuk Rasul Paulus. Di sanalah Rasul Paulus memberitakan Injil. Kemudian ketika penjara untuk pertama kalinya dia menulis surat kepada Timotius.
biasanya itu tentang pastoral. Namun ketika Rasul Paulus bebas, kemudian beberapa waktu kemudian dia dipenjara untuk kedua kalinya. Pada waktu itu situasi sangat berbeda. Karena ketika Rasul Paulus dipenjara untuk kedua kalinya, kekaisaran itu dipimpin oleh kaisar yang kejam, Kaisar Nero. Dalam pemerintahan Kaisar Nero ini, orang-orang percaya itu ditindas, diincar, bahkan dibunuh. Hal-hal yang terjadi dalam pemerintahan Kaisar Nero adalah ketika orang-orang percaya pada waktu itu dicari, dikumpulkan, kemudian dilepaskan di satu gelanggang olahraga. Kemudian ditaruh di situ hewan-hewan buas, sehingga orang-orang percaya itu dicabik-cabik, dipertontonkan bagi orang banyak. Kemudian ada satu fakta sejarah ketika pemerintahan Kaisar Nero, ketika dia membuat api unggun, namun bukan kayu yang dibakar, orang-orang percaya dibakar, dipertontonkan kepada orang lain. Ini loh orang percaya, dibakar hidup-hidup seperti api unggun. Dan dalam pemerintahan Kaisar Nero, orang percaya itu ditindas habis-habisan, tidak sedikit orang yang mati-mati. Saat itulah Rasul Paulus menuliskan surat yang kedua kepada Timotius, dan biasanya tentang keteladanan dalam pelayanan Rasul Paulus kepada Timotius. Oleh sebab itu mari saat ini kita belajar tentang Rasul Paulus. Tema perenungan firman Tuhan berangkat dari outstanding tema tahunan, berangkat juga dari tema bulan ini, bahkan subtema Knowing Your Calling. Mari kita renungkan bersama-sama dengan tema firman Tuhan di kesempatan hari ini. Pemberian terbaik Rasul Paulus kepada Tuhan. Pemberian terbaik Rasul Paulus dalam panggilan pelayanan. Ada beberapa hal yang kita akan belajar bersama. Apa yang Rasul Paulus berikan? Hal yang terbaik apa yang Rasul Paulus berikan dalam panggilan pelayanannya, sehingga ini boleh menjadi contoh, sehingga ini kita boleh renungkan, bahkan kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Walaupun dengan situasi kondisi yang berbeda, namun saya percaya dalam pelayanan Bapak Ibu, apapun itu, pasti ada tantangannya. Dan saat ini kita belajar pemberian terbaik Rasul Paulus dalam panggilan pelayanan. Yang pertama sini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi Rasul Paulus menulis suratnya bukan dalam keadaan dia berdarah-darah, ya, tidak. Namun frasa ini menunjukkan bahwa sebenarnya perasaan Rasul Paulus ketika dia dipenjara untuk kedua kalinya, sesungguhnya dia sudah merasa bahwa dirinya itu adalah seorang martir Kristus. Karena dia tahu bahwa Kaisar Nero yang memerintah pada saat itu mengincar, bahkan menindas dan membunuh orang-orang percaya. Dan dia sudah mengetahui bahwa akhir hidupnya dia akan menjadi seorang martir. Oleh sebab itu yang pertama yang kita belajar saat ini, pemberian terbaik apa yang diberikan Rasul Paulus dalam panggilan pelayanannya. Yang pertama berangkat dari nats ini, layani Tuhan apapun resikonya. Sama seperti Rasul Paulus, dia tahu betul bagaimana orang-orang percaya pada waktu itu diincar untuk dibunuh. Bahkan dia tahu karena sebelum dia bertobat, dia adalah aktor mengincar dan membunuh orang-orang percaya. Dia tahu persis orang-orang yang percaya itu diincar. Bahkan dia lebih daripada itu, karena dia seorang pemberita Injil. Diincar oleh kekaisaran Romawi, bahkan diincar oleh kaumnya sendiri. Karena kaumnya sendiri pun membenci dia. Karena dia diutus untuk mencari menindas orang percaya. Tapi setelah beberapa waktu mereka mendengar kabar, Rasul Paulus bahkan menjadi orang percaya, bahkan menjadi pemberita Injil. Ini resiko Bapak Ibu dalam pelayanan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Namun apakah Rasul Paulus merasa keberdukaan ketika dia tahu dia seorang martir? Tidak. Karena dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, dia mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Martir dalam Kristus baginya itu bukan satu kerugian, tidak, namun satu keuntungan. Keuntungan yang tidak bisa diperoleh oleh kaisar, oleh orang-orang pejabat pada waktu itu di luar Tuhan. Keberuntungan yang tidak bisa digenggam, tidak bisa didapat oleh orang-orang tajir secara global di dunia saat ini. Pejabat-pejabat, orang-orang yang diakui, orang-orang berpengaruh di luar Tuhan tidak memperoleh keberuntungan seperti ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudaraku, layanilah Tuhan apapun resikonya. Saya percaya juga waktu perintisan di tempat ini ada juga resiko-resiko ya. Kami juga masih perintisan, ada resiko-resiko. Ibadah kami karena situasi kondisi sebulan 2 kali. Pertama, minggu pertama dan minggu ketiga. Ada resiko-resiko. Namun saya percaya ketika kita ada resiko bagi kemuliaan nama Tuhan, sesungguhnya saat ini pun kita sudah mengalami keuntungan sebenarnya. Bahkan ketika Tuhan menjemput kita, sebenarnya kita sudah untung. Karena keselamatan sudah menjadi bagian kita. Memang situasi kondisi yang berbeda, namun dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Seperti saya sudah katakan tadi, saya 2022 kalau tidak salah dari Manado ke Jawa Barat, Pak. Tidak pernah terpikirkan untuk melayani di Jawa Barat. Ada beberapa panggilan namun tidak pernah terlintas di Jawa Barat. Dan Tuhan izinkan melayani di Jawa Barat. Awalnya orang tua kurang setuju. Karena orang Manado itu, bahkan mungkin daerah lain itu menganggap pelayanan di Jawa Barat itu tidak mudah. Identik dengan resolusi, identik dengan ormas, identik dengan hal yang tidak baik. Itu pun ada resiko. Namun saya percaya ketika melayani Tuhan apapun resikonya, itu adalah keuntungan bagi saya dan keluarga boleh melayani. Awalnya mau ke Samarinda, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan, saya mau keluar dari, tidak masalah ya pelayanan di Solo. Namun kerinduan saya pribadi, saya ingin melayani di luar daerah. Dan kalau boleh, biarlah kekristenan di daerah tersebut minoritas, sehingga banyak mayoritas yang bisa saya menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun ada resiko Bapak Ibu, namun saya percaya penyertaan Tuhan menjadi bagian kita yang melayani Tuhan. Makan saja ada resiko, kerja pun ada resiko. Namun saya percaya Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati setiap resiko yang ada. Pujikan. Yang kedua Bapak Ibu, pemberian terbaik apa yang diberikan Rasul Paulus dalam panggilan pelayanan? Yang pertama bukan hanya melayani Tuhan, apapun resikonya. Yang kedua di sini dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi dia menulis ini bukan dalam akhir hidupnya, tidak. Namun yang dimaksud kata mengakhiri pertandingan yang baik ini, kata mengakhiri, aku telah mengakhiri, itu dari kata egoisme. Kita tahu bahwa Alkitab itu toleransi ya, benar tanpa salah dalam bahasa asli. Namun ada beberapa bagian dalam Alkitab ketika diterjemahkan dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris kemudian ke bahasa Indonesia, ada beberapa yang kurang tepat. Salah satunya ayat ini. Di sini dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sebenarnya kata mengakhiri ini lebih tepatnya diterjemahkan adalah berjuang. Berjuang. Dalam bentuk kata kerja orang pertama. Jadi saya berjuang. Kata kerja perfect, saya telah berjuang. Oleh sebab itu, nats ini sebenarnya lebih tepatnya diterjemahkan, aku telah berjuang dalam pertandingan yang baik atau benar. Oleh sebab itu, pemberian terbaik apa yang diberikan Rasul Paulus dalam panggilan pelayanannya, dan itu dituliskan kepada anak dirinya Timotius, dan juga itu dapat kita aplikasikan dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan apapun yang Tuhan percayakan. Yang kedua Bapak Ibu, berjuanglah dalam pertandingan yang benar. Berjuanglah dalam pertandingan yang memuliakan Tuhan. Karena banyak orang di luar sana, mereka merasa berjuang,
namun sesungguhnya mereka menuju kepada kebinasaan. Oleh sebab itu perjuangan kita haruslah tertuju kepada Tuhan yang menjadi pemilik hidup dan pelayanan ini, juru selamat kita semua, orang percaya. Pemberian terbaik Rasul Paulus dalam panggilan pelayanannya, berjuang dalam pertandingan yang benar, dalam pertandingan yang baik. Mau berjuang Bapak Ibu? Amin. Berjuang tidak mudah. Apakah ketika kita rajin masuk hari Minggu itu sudah dikatakan berjuang? Apakah ketika kita rajin melayani itu sudah bisa dikatakan berjuang? Setelah saya teliti kata ini, ada 4 makna yang dalam di balik kata berjuang. Yang pertama itu berjuang yang dimaksud adalah bersemangat. Dalam pelayanan itu bersemangat. Yang kedua itu bergulat atau bergumul dalam tugas panggilan pelayanannya. Bukan serta-merta jalan kita seperti tol ya, rata-rata saja, mulus-mulus saja, tidak. Namun di balik kata berjuang ini ada semangat dan ada pergumulan. Tidak mudah. Dan saya pun sebagai seorang yang melayani Tuhan ada tetap pergumulan. Kita saja yang tidak melayani ada pergumulan, apalagi yang melayani. Pergumulan itu berbeda. Karena sesungguhnya kita harus jadi contoh bagi banyak orang. Bahkan yang ketiga di balik kata berjuang ini maknanya itu rela menderita. Dan banyak orang Kristen secara KTP saja mulai undur ketika berbicara tentang rela menderita. Namun Rasul Paulus melakukan ini di dalam perjuangannya, dalam tugas panggilan. Dan yang keempat, makna kata berjuang, rela memberikan nyawa. Bapak Ibu, tidak mudah kan? Bersemangat, bergumul, rela menderita, bahkan rela memberikan nyawanya. Dan itu terjadi Bapak Ibu dalam pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus dan Rasul Petrus mati martir dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi. Mungkin kita tidak menghadapi situasi seperti ini, namun ada perjuangan-perjuangan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tidak sebanding dengan sikon Rasul Paulus. Namun Bapak Ibu, berjuanglah dalam pertandingan yang benar. Berjuanglah memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu berjuang bagi kita semua. Dan itu terbukti. Mau berjuang Bapak Ibu? Amin. Udah les ya karena rela mati ya. Memang dalam pelayanan itu puji Tuhan, kita di bangsa ini diberikan keleluasan untuk beribadah di daerah-daerah tertentu. Bahkan diberikan keleluasan untuk memeluk agama. Namun di tempat-tempat lain Bapak Ibu, tidak mudah melayani. Oleh sebab itu bersyukurlah ya, kalau yang kita hadapi ini tidak seperti Rasul Paulus. Karena ketika sikonnya seperti Rasul Paulus, mungkin ceritanya berbeda. Apakah kita masih tetap mau berjuang atau tidak? Namun kita tidak tahu ke depan Bapak Ibu, beberapa tahun ini kita tetap berdoa agar bangsa dan negara ini aman. Namun kita tidak tahu ya beberapa tahun ke depan apakah sistemnya berbeda nanti. Namun Tuhan mau katakan dari sekarang, tetaplah berjuang. Perjuangan itu tidak mudah Bapak Ibu. Bahkan rasul-rasul pada waktu itu tidak mudah. Hanya satu yang mati normal di usia tua, Rasul Yohanes. Sisanya martir. Kita mungkin sekarang tidak diperhadapkan dengan martir. Namun saya mau katakan berjuang dalam pelayanan di tengah-tengah keluarga mungkin, di tengah-tengah organisasi mungkin, di tengah-tengah jemaat mungkin. Berjuang Bapak Ibu. Jangan kita memikirkan apa yang kita terima nanti ketika di dunia ini. Namun berjuang terlebih dahulu. Karena Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik bagi kita, bagi yang mau berjuang. Oleh sebab itu, doakan kami juga agar kami tetap berjuang dalam pertandingan yang benar. Karena situasi, kondisi seperti sekarang, realita, banyak yang membelok motivasinya karena merasa berat dalam berjuang. Namun biarkanlah kami
terus berjuang dalam pertandingan yang benar. Dan itu yang dirindukan Tuhan bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yang ketiga dulu, aku telah mencapai garis akhir. Jadi bukan Rasul Paulus sudah di akhir hidupnya, tidak ya, atau nafas-nafas terakhir ketika dia menulis surat ini, tidak ya. Namun yang dimaksud dengan garis akhir di sini, coba kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya baca buat kita semua. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita simpan dulu ya Kisah 1 ayat 8. Ketika saya mempelajari pelayanan Rasul Paulus, ada satu kerinduan Rasul Paulus untuk melayani di satu tempat, yaitu di Spanyol. Saya berpikir, kenapa Rasul Paulus ada keinginan yang begitu dalam untuk dia melayani di Spanyol? Kalau kita di sini meyakini bumi itu bulat ya, bumi itu bulat seperti bola, dan bumi itu berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Kita tahu sistem tata surya kita, bumi itu bulat seperti bola. Namun sebelum orang menemukan konsep berpikir bahwa bumi itu bulat, tidak bisa dipungkiri, sebelumnya ada orang yang berpikir bahwa bumi itu seperti tempurung kura-kura. Jadi ketika ada gempa, mereka berpikir bahwa kura-kuranya sedang berdahak atau batuk. Memang konsep berpikir yang menurut kita mungkin konyol, namun itulah yang diyakini orang-orang pada waktu itu. Dan ada yang menganut konsep bahwa bumi itu datar atau flat, sehingga ada ujung bumi di bagian tertentu. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa abad-abad pertama orang memiliki konsep bahwa bumi itu datar, bumi itu flat. Dan di ujung bumi sebelah barat itu letaknya ada di Semenanjung Liberia. Dan pada waktu itu Semenanjung Liberia, ujung bumi sebelah barat, itu diyakini orang-orang pada waktu itu adalah Spanyol. Jadi ini satu kerinduan Rasul Paulus, melayani di Spanyol karena dia meyakini bahwa ujung bumi sebelah barat pada waktu itu adalah Spanyol. Kalau kita berangkat tadi dari ayat tadi, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi konsep inilah yang dianut oleh Rasul Paulus. Ujung bumi yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu ada di Spanyol. Oleh sebab itu kalau kita berangkat dari ayat tadi, aku telah mencapai garis akhir, itu sebenarnya bukan akhir hidupnya, tidak ya. Namun dia sudah melayani di Spanyol, yang dia yakini itu adalah ujung bumi pada waktu itu. Oleh sebab itu yang ketiga Bapak Ibu, berangkat dari apa yang telah saya bacakan tadi, apa yang saya sudah katakan tadi, ketika kita sangkut pautkan dengan tema yang ada, pemberian terbaik Rasul Paulus dalam panggilan pelayanannya, yang ketiga adalah layanilah Tuhan sesuai dengan perintah. Karena realita yang ada, walaupun hamba Tuhan, mereka melayani bukan karena perintah, namun karena keegoisan. Realita yang ada, mereka melayani Tuhan bukan karena rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan, namun hamba Tuhan dijadikan sebagai profesi untuk mencari sesuatu. Beberapa ada yang mau konseling nikah, mau nikah. Saya bilang alasannya, prinsip saya pelayanan seperti ini, harus konseling. Ada yang tembak, pendeta boleh ke 1 minggu? Tidak, harus ada konseling. Kerinduan saya untuk konseling bukan untuk memanfaatkan, tidak.
Saya rindu ketika berkeluarga nanti menjadi keluarga yang bertumbuh dalam Tuhan dan bertumbuh bersama-sama kami, GGP Victory Arena Rengas Dengklok. Bahkan menjadi keluarga yang menjadi berkat, bahkan memperoleh keselamatan. Itu kerinduan kami. Namun karena mungkin mau buru-buru, akhirnya selang 2 hari saya lihat sudah diberkati di tempat lain. Padahal sudah konseling 1 kali. Waktu itu saya melakukan 2 pemeriksaan karena ada sesuatu dengan itu. Walaupun Pak, budgetnya berapa? Saya bilang, mungkin saya bisa melayani pemberkatan nikah 2 hari dengan budget sekian. Namun pelayanan saya tidak seperti itu Bapak Ibu, saya bilang kepada mereka. Memang realita ada. 1-2 hari pemberkatan, tidak tahu ya di pelayanan mana, ada dengan budget sekian. Namun saya katakan kepada mereka, saya bukan hamba Tuhan seperti itu. Saya rindu membimbing. Setelah menikah pun saya rindu membimbing. Bukan karena ingin budgetnya, tidak. Bahkan waktu saya sudah pemberkatan 2 kali pemberkatan di GGP Victory Arena Rengas Dengklok, saya bilang saya tidak minta budget. Ada pro kontra, namun lebih daripada itu saya rindu merangkul Bapak Ibu. Saya rindu keselamatan jiwa kalian. Karena standarnya itu adalah firman. Pelayanan ini bukan mencari kepuasan perut. Layanilah Tuhan sesuai dengan perintah kebenaran firman. Dan saya percaya bahwa pewahyuan sudah selesai di Alkitab. Sudah selesai, tidak ada lagi pewahyuan baru tentang Tuhan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Banyak kita tertipu seperti itu. Pewahyuan sudah selesai, namun ada visi misi yang Tuhan percayakan. Ada visi misi yang berasal daripada Tuhan, dan itu Tuhan terjemahkan melalui pemimpin-pemimpin gereja saat ini. Memang pewahyuan sudah selesai, namun visi misi Tuhan bagi Indonesia, bagi seluruh negeri, atau bahkan terlebih khusus Jawa Barat, itu diterjemahkan Tuhan melalui pemimpin-pemimpin kita. Oleh sebab itu, layanilah Tuhan sesuai dengan perintah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ada atasan, sesuai dengan perintah atasan. Dan mentaati sesuai perintah itu bukan karena ada untung atau rugi, ada balasan atau tidak ya. Sesungguhnya kita sudah menerima yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Dan nantinya pun kita akan menerima yang terbaik ketika Tuhan mengangkat kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu, apapun godaannya, apapun tawaran yang diberikan, layanilah Tuhan sesuai dengan perintah. Dan aplikasikan itu dalam mungkin kehidupan rumah tangga kita, berjemaah, bahkan berorganisasi. Puji Tuhan, tidak pernah terpikirkan dipercayakan Pak Ketua untuk melayani di youth. Saya Pak kaget campur aduk jawab itu. Namun saya percaya bahwa tidak kebetulan dari Manado saya ke Jawa Barat. Dalam pelayanan saya terus bergumul kepada Tuhan. Tuhan mungkin sekarang masih merintis, namun doa kami biarlah Tuhan berikan kami visi misi yang benar dan yang besar. Namun biarlah semua sesuai dengan koridor firman. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang ketiga, layanilah Tuhan. Dalam tugas panggilan kita, layanilah Tuhan sesuai dengan perintah dan standarnya firman Tuhan. Tidak mudah ya Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah ada unsur tidak suka, seharusnya kita tetap taat. Walaupun mungkin ada gesekan, seharusnya kita tetap taat sesuai dengan perintah. Karena firman Tuhan mengajarkan itu. Saya dalam kuliah, kalau tidak menjalankan sesuai perintah, pastikan dalam kuliah itu ada susun skripsi dan lain-lain, atau administrasi dan lain-lain. Kalau kita mengabaikan hal itu, belum tentu kita diisukan. Sedikit kesaksian,
waktu saya kuliah di STP Muat, saya bergumul karena waktu itu istri sudah tidak kerja, hamil pada waktu itu. Jadi ada tunggakan yang bagi saya waktu itu banyak. Sehingga ketika ujian proposal, kata staf bilang, "Duh Kak Eki, ini harus lunas." Karena menunggak sedikit pun tidak bisa ikut ujian proposal. Saya baru ada uang proposalnya, tunggakan yang lain yang bagi saya pada waktu itu banyak. Saya tidak tahu Kak, tapi saya percaya besok ada. Puji Tuhan. Besoknya teman-teman itu lagi doa untuk ibadah untuk pembukaan ujian proposal. Saya lagi bincang-bincang dengan satu hamba Tuhan, namanya Ibu Grace Anastasia. Dia bilang begini, "Ki, ternyata kamu ya, orang yang dalam beberapa bulan ini, orang yang diperintahkan oleh Roh Kudus untuk membantu kamu." Jadi dalam doanya dia mengatakan ada satu hamba Tuhan perlu kamu tolong. Dan dia pun nangis pada waktu itu. Ternyata kamu ya. Dia bilang kalau dia tidak digerakkan oleh Roh Kudus, dia tidak akan mungkin tolong. Namun ini sudah beberapa bulan diingatkan dalam doa. Dan kata dia, puji Tuhan dia buka. Besoknya semua tunggakan dilunaskan. Bahkan uang untuk semester terakhir, semester 8 itu dibayar. Uang ujian skripsi itu dilunaskan semua. Saya pikir hanya tunggakan waktu itu, ternyata ke depannya pun Tuhan itu berangkat dari ketaatan. Karena pada waktu itu sesungguhnya saya ingin pulang aja. Mungkin Tuhan istri saya lagi butuh karena lagi hamil. Namun saya percaya bahwa ketaatan di dalam Tuhan itu pasti ada pertolongan Tuhan. Memang tidak mudah, ada beberapa teman kami bergumul. Namun semuanya Tuhan tolong. Walaupun saya lagi susun skripsi, saya ketemu dengan Ibu Grace itu karena gunting rambut kan. Saya suka gunting rambut. Ketemu dengan Ibu Grace karena gunting rambut. Waktu masuk sekolah STTP, dari semester 1 sampai semester 8 saya gunting rambut mahasiswa. Saya bilang daripada kalian bayar, karena saya tahu saya bahkan dosen-dosen saya gunting. Berangkat dari ketulusan, saya bilang mana ada kakak tingkat lagi susun skripsi, gunting-gunting rambut kalian. Yang saya minta cuma satu, kalau kalian ada ilmu, jangan pelit ilmu sama adik tingkat. Itu tujuan saya. Dan melalui ketulusan dalam ketaatan, saya berjumpa dengan sponsor saya itu karena gunting rambut dan dilunaskan semua. Mungkin untuk sekarang tidak mudah ya. Seakan-akan percuma Tuhan mau taat, tapi seakan-akan belum ada jawaban. Seakan-akan belum kelihatan, bayangannya pun belum kelihatan. Namun lakukan saja, taat sesuai perintah. Dan saya percaya Tuhan telah memberikan jawaban terbaik. Saya jadi kalau mengingat hal itu juga menjadi landasan dalam pelayanan saya. Yang penting taat dulu, komitmen, konsisten. Saya percaya Tuhan akan menolong. Saya tidak menganut prinsip atau teologi kemakmuran, namun tidak juga menganut teologi penderitaan. Namun saya percaya bahwa ada waktu-waktu tertentu kita bergumul dengan panggilan kita. Ada waktu-waktu tertentu kita diuji dengan panggilan pelayanan kita. Namun saya percaya waktu-waktu yang tertentu yang banyak Tuhan telah sediakan bagi pelayanan kita. Ada waktu-waktu saya percaya Tuhan mengangkat kita. Ada waktu-waktu saya percaya bahwa Tuhan telah sediakan yang terbaik bagi kita. Namun diawali dengan ketaatan kepada perintah kebenaran firman. Kalau Tuhan percayakan di organisasi, mulai taat. Kalau Tuhan percayakan di tengah-tengah apapun itu, mulailah dengan ketaatan. Dan semuanya standarnya firman. Dan saya percaya jalan keluar itu sudah menjadi bagian kita yang taat. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, dan aku telah memelihara ibu. Jadi pemberian terbaik yang diberikan Rasul Paulus dalam panggilan pelayanannya sehingga dia menjadi orang yang luar biasa, bukan hanya di hadapan kita, namun semuanya karena pertolongan Tuhan, dan saya percaya Tuhan yang memampukan.
Yang terakhir, peliharalah iman. Menyimpan dan memelihara iman. Jangan sampai iman kita goyah, apalagi menjual. Tetap beriman kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan memampukan. Tidak mudah, namun saya percaya Tuhan yang memampukan. Dan yang paling terakhir, saya rindu kita baca semua. Karena dalam setiap pengorbanan pelayanan kita, itu bukan berarti tidak ada upahnya. Semua ada upah. Baik ketika kita masih hidup di dunia ini, bahkan kekekalan jadi bagian. Yang terakhir, kita baca bersama-sama ayat yang ke-8. 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Puja karena Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman dan keselamatan menjadi bagian kita dan seisi rumah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Saya undang pelayan altar maju ke depan. Kita nyanyi satu lagu pujian. Namamu selalu kusebutkan di dalam Yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Lebih baik. Haleluya. Ya saudara, sebelum kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini, pertama saya mohon maaf atas nama Gembala dan MPS karena hari ini sound systemnya agak bermasalah ya. Mungkin karena moga-mogahan bukan karena petir ya, karena paling gampang yang menyalahkan petir. Tapi kita sudah terlengkapi dengan grounding, harusnya nggak ada masalah, harusnya. Kecuali ya grounding kita nggak ada gunanya ya. Jadi bermasalah, tidak ada dengungan. Mohon maaf saudara, mungkin saudara nggak nyaman. Tapi hari ini memang kita udah usahakan yang terbaik untuk bisa diselesaikan dan ya inilah yang terbaik. Tetap sukacita saudara. Amin. Ya puji Tuhan. Pertama-tama juga, bukan pertama-tama.
Yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan dari Pendeta Muda Frankie Retor STH. Dia adalah gembala jemaat dari GGP Victory Iren Rengas Dengklok. Di mana itu saudara? Ya, jauh di sana ya, di Kerawang belakang ya. Dan beliau juga sekaligus Ketua Komisi Pemuda Jabar. Jadi hari ini hadir sekaligus juga bertemu dengan beberapa pengurus yang ada di GGP Immanuel supaya bisa melihat dan bagaimana nanti ngobrol-ngobrol untuk pertumbuhan dari kaum muda kita di Jawa Barat. Sudah diberkati? Dan diberkati, kasih tepuk tangan. Terima kasih Pak pelayanannya, sudah berkati. Mari kita sama-sama satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur buat Tuhan, buat kesempatan yang indah. Pada hari ini kita diperkenankan untuk boleh beribadah kepadanya. Memberikan rasa syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya yang sudah memelihara hidup kita hari lepas hari. Biarlah apa yang kami perbuat dan kami lakukan di tempat ini bukan buat manusia Tuhan. Kami datang ke tempat ini semuanya buat Tuhan disenangkan. Dan apa yang dilakukan oleh kami semua berkenan di hadapan. Kami berterima kasih kepada, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman. Apa yang Kau inginkan, kepentingan Tuhan, kami percaya itu bukan buat orang lain, tapi bagi diri kami. Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengar bagaimana kami sebagai orang percaya, kami harus memberikan yang terbaik. Segenap kehidupan kami melayani Tuhan dengan perjuangan yang tidak mudah. Dalam menjalani kehidupan kami Tuhan, terus membawa nama Tuhan, terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah kami jalani, tapi kami mau terus berjuang melayani Tuhan. Kami tidak mau mundur sedetik pun Tuhan, selangkah pun. Kami mau terus maju. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan Yesus kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kami mau layani Kau. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Karunia-karunia roh, bakat, talenta, kemampuan, perlengkapan, mungkin kecukupan, bahkan kekayaan kami. Kami mau berikan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat ibadah pada siang hari ini. Sebelum kami akhiri, kami membawa doa kami bersama-sama melayani. Berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang hari ini mengalami kelemahan tubuh. Kiranya kasih Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan izinkan mereka di dalam penderitaan, di dalam kesakitan, mungkin kelemahan terbaring di rumah sakit tidak berdaya. Namun kami percaya Engkau beserta dengan mereka. Engkau membangkitkan iman mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kesembuhan hanya dari Tuhan saja. Berikan dokter yang terbaik, perawatan yang terbaik, penanganan yang terbaik. Biarlah semua membawa keharuman, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bagi setiap saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun, bersyukur buat pemeliharaan Tuhan hari lepas hari, sampai pada tahun yang baru, usia yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kami percayakan hidup setiap saudara-saudara kami, baik pribadi maupun keluarga-keluarga, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tahun yang baru adalah kesempatan yang baru untuk berkarya buat Tuhan. Berkat baru, kapasitas yang lebih diperbesar untuk melayani Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa kami. Kiranya pemeliharaan Tuhan, kami menyerahkan setiap pemimpin kami yang baru ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang mengatur setiap langkah mereka. Berikan mereka ketulusan, kerelaan untuk boleh betul-betul bekerja dengan sungguh-sungguh melayani rakyat Indonesia ini, memajukan Indonesia ini. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Biarlah kedaulatan Tuhan yang nyata atas bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Frankie yang sudah Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan bagi kami siang hari ini. Kiranya Tuhan mengembalikan berkat bagi kehidupannya di dalam pelayanannya di Rengas Dengklok. Tuhan menyertai. Mungkin ada masalah, mungkin ada persoalan, tapi Tuhan Yesus yang memberi kekuatan
Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutup. Tuhan akan menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap kebutuhan yang dipercayakan, yang diperlukan dalam pelayanan hamba-Mu. Dan juga sebagai Ketua Pemuda Jabar, ya Tuhan tolong berikan hikmat, kemampuan bagaimana untuk sama-sama melayani, bagaimana untuk memajukan generasi-generasi selanjutnya anak-anak muda ini bagi Tuhan saja. Ya Tuhan tolong berikan kemampuan bagi hamba. Dan kami semua yang sudah hadir di tempat ini, mungkin kami sedang mengalami masalah, mungkin kami sedang mengalami persoalan, mungkin saat ini kami sedang mengalami kelemahan tubuh, mungkin kami dalam pikiran-pikiran kami yang berat, ada masalah, ada beban yang kami sedang alami. Tapi di saat kami hadir di tempat ini, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena kami tahu kami tidak sendiri. Kami punya Allah Immanuel beserta dengan kami, yang akan terus menuntun kehidupan kami, menolong kami. Kiranya berkat Tuhan atas usaha dan pekerjaan kami. Kiranya berkat Tuhan atas keluarga kami. Kiranya berkat Tuhan atas studi yang kami lakukan. Kiranya berkat Tuhan atas pelayanan yang kami kerjakan. Dimanapun kami hidup, kami akan hidup melayani Tuhan, karena itu panggilan hidup kami. Sertai perjalanan pulang kami. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan. Tiba di rumah kami masing-masing semua dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu memujukan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Aminkan firman Tuhan ini. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan, karena kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan di atas kayu salib. Dia mengasihi kita semua, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dia Allah yang tinggal dalam hidupmu. Kiranya Dia menguasai hati dan pikiranmu, membuat engkau bertahan menghadapi dunia ini, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari kita yang percaya bersama berkata, amin. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Segala pujian bagi syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, God bless you.